Alhamdulillah baik Bunda hari ini. Gimana anak-anak keluarga? Alhamdulillah Pak sehat. Ya, ini Bunda ini sudah berjalan sebagai guru penggerak dari beberapa bulan mungkin sudah selesai Bunda lagi. Bagaimana Bu rasanya jadi seorang guru penggerak? Di awal-awal Pak merasa kesulitan, namun terutama di waktu mode-mode awal Pak, tapi kalau setelah menjalaninya Pak, alhamdulillah bisa menjalaninya. Yang paling penting di guru penggerak itu Pak, yang ramainya itu adalah memang menonjolkan kolaborasi Pak antar teman. Jadi kalau diskusi yang di Jumlah itu Pak, jadi bergabung dan banyak komunitas belajar baru Pak. Apakah rasa keletihan saat menjadi guru penggerak? Iya Pak, karena tugasnya kan banyak Pak, jadi kan 2 kali drop Pak sakit Pak. Di tugas-tugas mana yang dirasakan sampai terisi sakit itu? Di tugas mode 1.4 Pak, karena itu ada tugasnya banyak Pak. Pokoknya di mode-mode terakhir Pak kan ada 3 mode Pak, jadi satu mode itu yang mode pertama itu sampai 4 judul, mode yang kedua itu 3, yang mode terakhir itu juga 3, jadi yang itu Pak yang paling sulit di akhir itu Pak. Terus juga ada upaya untuk memberi apa ya, mencari jalan keluar kalau menemukan satu permasalahan. Caranya tuh Yang pertama Pak mungkin lah, yang pertama bertanya kepada pengajar praktek yang kita mendapat, misalnya selalu kesulitan menjawab soal seperti ini. Yang kedua Pak dengan teman-teman CGP, yang ketiga dengan di sekolah Pak, dengan ibu kepala sekolah bersama rekan guru Pak untuk membahasnya Pak. Itu orang-orang yang dilibatkan kepala sekolah, guru, iya Pak, sebagai membantu di Nah, ternyata dengan seperti itu masalahnya bisa dikurangi lah bebannya. Alhamdulillah bisa Pak. Paling tidak kan misalnya ulun mendapat kesulitan dalam menjawab soal, mungkin dari ide-ide kepala sekolah dan teman-teman Pak memberikan masukan kepada ulun. Itu Pak bisa ulun jadinya mengembangkan apa yang mungkin jauh dari tugas-tugas tersebut Pak. Jadi dari pengalaman itu mungkin bisa menjadi bahan referensi ketika bermasalah seperti itu lagi ke depannya kan gimana gitu. Nah, kalau sudah Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah itu, apa kira-kira target yang Ibu ingin capai ketika Ibu selesai nanti sebagai seorang guru penggerak? Mungkin target tercapai Pak yang pertama adalah mungkin dari diri sendiri Pak, mungkin lah untuk memperbaiki apa yang sudah sebagai guru Pak, terutama untuk cara mengajar Pak, menghadapi murid. Yang kedua mungkin menjadi contoh bagi teman-teman dulu Pak. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi contoh, teman-teman bisa juga mengikutinya Pak. Dari target-target itu apakah yang menurut Ibu yang paling susah untuk dicapai? Ada Pak, kan dulu nih Pak yang punya masalah malah jujur aja malah dari segi komunikasi Pak yang agak sulit nih Pak. Mungkin misalnya mendapat materi, bagaimana ulun menyampaikan materi ini sehingga teman-teman itu Pak yang memahami apa yang ulun sampaikan itu Pak. Misalnya malah tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ulun kurang paham juga pembelajaran, jadi ulun mengimbaskan ini Pak kepada teman-teman supaya memahami apa yang ulun dapat dari materi guru penggerak itu Pak, itu yang masalah komunikasi. Ini dari komunikasinya sih, dari pengantar bahasanya kan? Ini dari penyampaian ulun berbicara tuh Pak. Oh, upaya-upaya yang sudah dibantu oleh kawan-kawan kolaborasi atau sejenis apa yang mengembangkan dirinya seperti apa yang sudah Ibu gawi? Yang kemarin itu Pak ada kegiatan pengimbasan, mungkin lah ulun menyampaikan materi yang ulun lakukan adalah menyiapkan materi itu dulu Pak. Jadi ulun tinggal membaca aja lagi Pak, jadi teman-teman tuh melihat wah ini poin-poinnya mungkin, tapi untuk setelah dari teman-teman mungkin ada yang sudah tahu Pak, terutama Ibu Dana masalah yang pembelajaran, jadi itu yang menambah nih Pak. Jadi ada 2 strateginya tadi lah, artinya di samping untuk membangun komunikasi lebih jelas, sudah disiapkan materi kepada kawan-kawan untuk menjadi bahan literasi bacaan. Nah, jadi itu betul-betul luar biasa, karena Ibu sudah menemukan cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi. Nah, ke depan kira-kira Ibu kalau seandainya nih berhadapan dengan masalah seperti itu, kira-kira apakah mungkin orang-orang yang perlu diajak berkomunikasi, ada orang-orang yang perlu
diajak membantu untuk mengenalkan diri. Apakah sudah rencana seperti itu tentang masalah kemampuan berkomunikasi tadi? Ada Pak, terutama Pak kelas sekolah justru rekan guru Pak yang membantu ulun Pak. Iya. Jadi itu rencananya adalah Rencananya Pak. tapi dari kemarin kita hampir berhasil sudah dianggap berhasil, artinya ada karena banyaknya agak lamarannya, tetapi ditambah dengan adanya materi yang sudah disiapkan. Jadi kawan-kawan itu tidak hanya fokus kepada pengantar bahasa ini, tetapi materinya sudah dibaca juga. Nah, jadi ada dua soal. Mudah-mudahan ibu ke depannya lebih maksimal lagi mengembangkan diri terhadap masalah-masalah yang mungkin menurut hal-hal lain yang sudah ibu coba kembangkan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi atau mungkin ada latihan apa dan sebagainya. Mungkin Pak latihan di rumah misalnya berbicara sendiri Pak. Yang kedua Pak mungkin lebih aktif lagi misalnya di kegiatan kayak kami ada kan kegiatan kolaborasi tuh Pak, kayak jadi kan di komunitas itu Pak, jadi kami tuh harus memiliki peran masing-masing Pak, jadi bisa tidak bisa ada jatah untuk berkomunikasi harus bersuara gitu. berbicara Pak. Tapi dengan melatih banyak tadi ya bulan Iya. Oke, berarti kita bisa simpulkan adalah untuk permasalahan tentang komunikasi tadi ada beberapa hal. Yang pertama, ketika ibu melaksanakan komunikasi dengan orang lain, ibu juga harus menyiapkan materi agar menunjang nanti ketika yang disampaikan dengan bahan yang sudah ditulis.